Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. We worship you, Jesus. We call your name, Jesus, Jesus. Jesus. Haleluya. Kau pusat Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, yes. Haleluya. We call your name, oh God. We worship you, Jesus. You are awesome in this place, oh Jesus. We worship you, oh God. Hallelujah.
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my you. heart, From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, Jesus. Bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi untuk merindukan hadirat-Mu. Merindukan hadirat-Mu Tuhan. Mengalir memenuhi kami. Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Kami percaya hanya kepada Engkau Yesus Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kami memuji-Mu. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi katakan mulutku, amin, amin. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allahku. Mari lebih sungguh lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. sepanjang hari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari Tuhan, Haleluya. sepanjang waktu pujilah Tuhan sembahkan. Oh Yesus, Jesus.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang menjamah setiap hati kami dipulihkan dan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari seorang yang menang. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, biar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita diselamatkan, berarti kita sudah di justification. Nah setelah kita diselamatkan, mengalami proses justification, kita akan tidak berhenti di situ, kita akan terus proses dalam kehidupan, pengudusan. Semakin hari, semakin baik. Dan akhirnya menjadikan kita seorang pemenang yang siap dimuliakan bersama dengan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin saudara. Nah dalam kehidupan ini adalah sebuah perjuangan. Ada yang berjuang untuk mencari penyelesaian masalah yang terbaik dalam pernikahannya. Ada juga yang berjuang menghadapi anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak taat dengan orang tua. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, masalah perekonomian dan sebagainya saudara. Tetapi satu hal yang tak boleh dilupakan adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan jangan pernah keluar dari rencananya yang telah disediakan bagi setiap kita. Sebab hanya di dalam Dialah kita mendapat kekuatan untuk menjadi pemenang atas berbagai ujian yang kita hadapi. Di Roma 8 ayat 30 firman Tuhan katakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara, kita akan belajar contoh kasus di dalam Markus 5 ayat 25 dan sampai 26. Itu ada satu kasus yang baik untuk kita pelajari menjadikan kita seorang pemenang, saudara ya. Nah, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dalam Markus 5 ayat 25 dan 26 katakan begini. 26 katakan begini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tetapi dari kehidupan perempuan ini saudara. Kita dapat belajar ada 4 langkah yang harus diambil. Agar mendapat kemenangan seperti perempuan ini. Mendapatkan kesembuhan dan kemenangan dalam hidupnya. Dari berbagai masalah kehidupan ini. Langkah yang pertama yaitu ucapan perkataan kita. Markus 5 ayat 28 katakan begini. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 saudara. Manapun kita berada, mulailah mengucapkan perkataan firman
yang memberkati hidup kita dan sesama. Seperti Filipi 4 ayat 8, serta berhentilah mengucapkan perkataan yang negatif, dusta, gosip, hoak, kata-kata yang sia-sia, saudara. Jangan biarkan ada pengakuan ganda dalam mulut kita. Yaitu dengan lidah kita memuji Tuhan, Allah Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia. Yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi dalam kehidupan kita. Nanti saya bisa baca di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Nah, langkah yang kedua yaitu melakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Kalau tadi kita sudah, langkah yang pertama kita sudah memperkatakan, mendeklarkan firman. Itu baik. Nah, melakukan yang kedua, langkah yang kedua, melakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Markus 5 ayat 27 katakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Jangan menjadi seperti ahli Taurat, saudara, yang hanya pandai mengucapkan firman Tuhan. Nanti saya bisa baca di Markus 23 ayat 13, Lukas 11 ayat 46 dan 52. Tetapi tidak mau melakukannya dengan segenap hati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26, saudara. Jika kita mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada banyak halangan yang harus dilalui. Sama seperti perempuan tersebut menghalami 3 halangan ini, saudara. Yang pertama, yaitu dari dirinya sendiri. Tubuh yang lemah, yang digerogoti oleh sakit penyakit selama ini. Pucat karena mengalami pendarahan yang selama 12 tahun. Yang kedua, bertemu dengan orang banyak yang berdesak-desak di dekat Yesus. Itu gak mudah, itu harus satu perjuangan, saudara. Apalagi dalam kondisi yang lemas begini. Yang ketiga, tradisi di mana saat itu ketika seorang perempuan mengalami pendarahan, dianggap najis. Sama seperti seorang penyakit kusta. Dan harus tinggal di luar perkemahan. Nah, saudara, langkah yang ketiga. Menjamah dengan iman. Menjamah dengan iman. Apa persoalan saudara hari ini? Saya mengajak saudara menjamah dengan iman. Berdoa dengan iman. Dengan penuh kesungguhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, ayat 28. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan saudara. Jangan datang ke ibadah hanya untuk mencari berkat-berkatnya saja. Tapi saya mengajak saudara, carilah sumber sang pemberi berkat dan penyembuh itu. Langkah yang keempat, saudara. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika apa yang dilakukan, ya, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Markus 5 ayat 33, saudara. Bila kita sudah diselamatkan dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, maka ibadah harus dilakukan dengan kesungguhan hati dan hidup dengan penuh ucapan syukur, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dalam segala hal, sebab itulah yang kukehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Senantiasa mengucap syukur. Nah, tidak hanya berhenti sampai di tahap bersyukur, saudara. Saja, tetapi perkenalkanlah perbuatan. Saksikanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Hidup kita harus dapat menjadi berkat dan saksi bagi sesama kita. Apapun pergumulan yang dihadapi hari-hari ini, saudara, bawalah dalam doa dan mengucapkan janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Tetaplah percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apapun persoalan saudara, percayalah. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melampaui kekuatanmu. Kalau itu terjadi, berarti engkau sanggup menghadapinya. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 13. Dan juga Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di Filipi 4 ayat 19. Engkau yang sedang menghadapi kekurangan, percayalah Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Ikutilah Dia dengan segenap hati kita dan jangan mencari pertolongan alternatif. Sekali lagi saudara, jangan mencari pertolongan alternatif. Di luar Yesus, engkau tidak akan selamat. Walaupun singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Saya mendorong setiap kita, yuk hari-hari ini berbagai pergumulan yang kau hadapi, datang kepada Tuhan, maka kemenangan Tuhan sudah sediakan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa, saat ia mau berdoa, umat-umatmu, anak-anak mudamu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan, masalah kesehatan, juga masalah jodoh dan pasangan hidup. Kami berdoa ya Tuhan, Kau tolong, Kau jamah, berikan kemenangan, bahkan jadikan kami lebih dari seorang pemenang. Maka kami akan percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Kau akan tolong, Kau akan jamah setiap persoalan. Bahkan hati yang galau akan diubahkan dengan hati yang penuh ketenangan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu,